Ya, mau selama online? Pusing. Memang kayak gitu Banget. kalau kuliah online. Ya sudah, kalau begitu biar kita serahkan ya sama yang presentasi ya. Nanti kalian kayak apa cara membukanya, membuka ceritanya. Kalau memang mau pakai PowerPoint, biar ku settingkan biar kamu bisa berbagi screen, ya kan? Kalau enggak ngomong aja enggak masalah karena ibaratnya presentasi kita sudah ada di vlog yang teman-temanmu itu buat kelompok 1. Sudah, biar cepat waktu kita serahkan kepada kelompoknya Despita. Nah, kita dengerin. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi yang saya punya. Saya beranggotakan ada Alivia Dwiyanti, Elgiska, Salsabila, dan Werdi Hendrata. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah komputer, tapi dijelaskan bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah komputer. Adanya teknologi sangat membantu kehidupan manusia dalam melaksanakan berbagai pekerjaan mereka. Teknologi manusia tidak merasa kesulitan, sehingga mereka akan dimudahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Seperti saat ini misalnya, sudah hadir komputer yang sudah tercipta sejak beberapa tahun lalu, sehingga menciptakan sebuah sejarah komputer yang perlu diketahui. Seperti pisau bermata dua, teknologi bisa menjadi berguna jika digunakan dengan benar. Sebaliknya, jika digunakan untuk hal yang tidak benar, maka teknologi menjadi tidak berguna. Orang-orang pintar pada masanya menciptakan berbagai penemuan yang sampai saat ini mengalami pengembangan terus-menerus sehingga memunculkan teknologi baru. Seperti misalnya penemuan sepeda pada zaman dahulu memiliki roda yang besar dan sekarang bisa Anda lihat perbedaannya. Perubahan tersebut dilakukan agar seseorang bisa merasakan manfaat dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi tersebut. Begitu juga dengan komputer yang saat ini memiliki bentuk yang beragam. Untuk itu, sebagai manusia kita harus mengetahui sejarah komputer dan perkembangannya, yang tentu dapat membuka wawasan Anda mengenai komputer. Tetapi sebelumnya Anda perlu mengetahui terlebih dahulu definisi komputer dan fungsinya sehingga Anda tidak salah paham menggunakan komputer. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan manfaat dari komputer. Dalam kehidupan sehari-hari itu, fungsi komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana kerja atau bisnis, sarana komunikasi, sarana hiburan, sarana pendidikan, sarana informasi, sarana usaha, dan sarana kontrol. Dari fungsi komputer yang saya akan jelaskan, dapat diketahui bahwa komputer itu memiliki manfaat yang penting untuk membantu kita dalam bekerja. Ini contohnya, manfaat komputer ini pertama memudahkan pekerjaan. Dalam pekerjaan yang tentunya perlu menggunakan komputer, akan sangat membantu sekali dengan adanya komputer ini, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai, misalnya untuk membuat dokumen atau untuk menghitung gaji dan sebagainya. Yang kedua ini pengendali atau controlling. Pada instansi besar seperti perhotelan, pabrik, atau perusahaan lainnya, komputer dapat dipakai berbagai sarana untuk mengendalikan satu atau beberapa sistem seperti pengendali lampu lalu lintas, operasi elevator dan eskalator, pengatur kamera CCTV, pengendalian jaringan, kontrol mekanisme pabrik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, alat hiburan. Dengan komputer, kita dapat menghibur diri dengan berbagai fasilitas yang terdapat pada komputer, misalnya memutar lagu dan menonton film atau bermain game. Sarana komunikasi. Dengan komputer, kita dapat berbicara atau chattingan dengan teman atau saudara kita menggunakan webcam atau dapat mengirim email kepada mereka atau media sosial lainnya. Ini selanjutnya
akan dijelaskan lagi sama teman saya, Elgiska. A. Komponen hardware perangkat keras. Hardware atau biasanya kita sebut sebagai perangkat keras yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari sebagai macam benda komputer yang biasanya kita pakai. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Dari berbagai macam komponen hardware yaitu sebagai berikut. Central Processing Unit CPU. Sistem komputer CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari sebuah sistem komputer. Unit ini memiliki tanggung jawab dari semua kegiatan yang telah terjadi dan sudah diproses di dalam sebuah komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan data dan mengontrol segala macam perangkat internal maupun eksternal yang terhubung pada sebuah komputer. Selanjutnya, input unit, input device. Sistem komputer input device merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, touchscreen, scanner. Selanjutnya, output unit, perangkat keluaran. Sistem komputer, output unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya. Output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, gambar, suara, atau video. Yang terakhir, perangkat penyimpanan. Sistem komputer, perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit, kemudian akan disimpan di unit stroke sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan. Begitupun dengan hasil dari sebuah data yang sudah selesai diproses. Data tersebut akan terlebih dahulu disimpan pada sebuah stroke unit sebelum dipindahkan ke output unit. Stroke unit dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Internal stroke unit dan external stroke unit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, saya akan membahas tentang komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Macam-macam komponen software yaitu operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Contohnya sendiri kayak Microsoft Windows, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, sama Microsoft Access. Nah, yang terakhir, utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer, tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya software antivirus, firewall, disk, defragmenter, dan sebagainya. Yang terakhir, programming language atau bahasa pemrograman. Ini merupakan salah satu bahasa yang biasanya digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Contohnya Java, Python, C, Vir, dan lain sebagainya. Makasih.
Selanjutnya, Salsabila yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang materi komponen brainware. Komponen brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting, karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware yaitu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Penggunaan komputer dibagi menjadi 4, yaitu diantaranya sebagai berikut. Programmer. Programmer yaitu seorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari suatu bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai untuk mengolah sebuah data. Contohnya PHP, Java, Python, C, dan lain sebagainya. Sistem analisis. Sistem analisis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasi pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang penggunanya. Seorang yang bertugas sebagai sistem analisis sangat berperan dalam sebuah proses pengembangan dari suatu sistem. Seorang sistem analisis harus mempunyai 4 keahlian. Contohnya analisis teknik, manajerial, dan cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain ataupun interpersonal. Administrasi bisnis merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi, serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Operator. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Yaitu tadi penjelasan dari kita tentang komputer, manfaat komputer, dan lain-lainnya. Sampai sini, apa teman-teman ada yang mau nanya? Atau mau menambahkan materi dari yang kita sampaikan? Ada yang bertanya? Halo? Ini mukanya kusut-kusut semua di sini. Itu Weldy kayaknya belum mandi ya sama si Putu ya. Terus kita lihat lagi mana yang belum mandi. Adila juga kayaknya masih kusut. Kecuali si Beta Anggi ada kupu-kupu di kepalanya. Nggak penting, ya kan? Jadi ceritanya presentasimu ini lebih umum tentang masalah dunia komputer secara umum. Sebenarnya bukan masalah presentasinya, karena materi seperti ini materi dasar dan ibaratnya sudah pernah kamu dapatkan pada kamu masih SMP sama SMA. Jadi tinggal pendalamannya. Jadi ibaratnya semasa kamu kuliah di Politeknik, kita lebih menjadikan diri kita bagaimana seorang orang yang memahami program-program dasar, logika-logika komputer dasar. Kamu belajar memahami di situ, termasuk mata kuliah pemrograman dasar ini. Yang ngajar siapa pemrograman dasar kemarin? Siapa? Nggak kedengaran, di mute semua coy. Pemrograman dasar yang gimana, Pak? Visual Basic. Oh, Pak Dani. Oh, Mardani. Ya. Ini udah mau selesai, Erika ini baru masuk dia. Mantap. Ya, jadi ibaratnya di pemrograman dasar itu nanti berkembang. Dari pemrograman dasar, kalian memahami Visual Basic tadi, itu nanti berkembang. Langsung naik ke Excel-nya. Dari Excel-nya nanti berkembang ke database-nya. Nanti berkembang ke kalian belajar sistem informasi manajemennya. Dan semua itu nggak lepas dari permasalahan-permasalahan kalian pegang yang namanya komputer. Karena komputer ini, kata si siapa tadi, pisau bermata dua aja. Emang pisau matanya dua. Ya kan? Itu bahasa peribahasa. Jadi jangan kamu pikirkan. Ya kan?
Bentar, tukang jualan jagung lewat. Karena aku lagi santai. Nah, jadi ceritanya, sesuai dengan vlog temanmu itu, kamu sudah komen, jangan lupa dikomeni vlog yang di situ kan, kurang apanya, ya kan? Terus kelompok besok siapkan lagi supaya yang lebih ini lagi, lebih siap lagi, ya kan? Terus ada enggak lagi yang ditanya nih? Ada yang bertanya enggak nih? Enggak ada? Enggak ada, selesai perkuliahan kita. Oke, kalau gitu, tugasnya sudah sampai mana? Progresnya sudah selesai belum? Sudah. Sudah selesai belum? Belum, Kak. Pokoknya tugasnya itu aku kasih supaya hiburan kalian, mengisi waktu luang kalian selama kuliah di luar, ya kan? Dan jangan ikut-ikutan kakak tingkat kalian demo-demo, karena kalian baru semester 1, ya kan? Terus kalau nggak ada yang ditanyakan, kuliah hari ini kita akhiri dulu, biar kamu mandi dulu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Makasih, Pak. Ya, silahkan lip sebelum aku melipkan diri.